Soal nomor 5, dari campuran di bawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Kalau kita perhatikan dari opsi A sampai E, ini adalah senyawa lemah dan kuat semua. Artinya kan kalau senyawa lemah dan kuat ini tuh harus di MRS dulu kan. Nah, yang bersifat hidrolisis itu kalau lemah dan kuatnya sama-sama habis dan menyisakan garam. Tapi di sini kan nggak mungkin kan kita tuh MRS satu-satu dari A sampai E. Nah, cara ngeceknya, kalau hidrolisis dan buffer lemah kuat, ini tuh contohnya hidrolisis dulu ya. Cara ngeceknya, mol lemahnya itu harus sama dengan mol kuat dikali valensi. Nah, ini untuk ngecek apakah itu hidrolisis atau bukan. Kemudian untuk buffer, cara ngeceknya jumlah mol lemah harus lebih banyak dari mol kuat dikali valensi. Karena ini soal tentang hidrolisis, berarti kita fokus ke yang pertama. Ini kan mol lemahnya harus sama dengan mol kuat kali valensi. Nah, yang ditanya adalah hidrolisis sebagian dan bersifat basa. Berarti senyawa lemahnya adalah asam lemah dan senyawa kuatnya adalah basa kuat. Karena kalau hidrolisis itu pH-nya ditentukan dari senyawa kuat. Karena yang ditanya yang bersifat basa, berarti yang kuat harus basanya. Untuk yang opsi A, ini asam kuat dan basa kuat jelas bukan hidrolisis. Untuk yang opsi B, asam lemah dan basa lemah ini bukan sebagian. Kemudian untuk yang C, HCOOH, ini tuh asam lemah. Molnya berarti kan 100 dikali 0,5 sama dengan 50 milimol. Kemudian direaksikan dengan BaOH 2 kali. Jadi BaOH 2 kali ini adalah basa kuat. Nah, basa kuatnya ini molnya 50 dikali 0,5. Berarti kan 25 milimol. Tapi di sini tuh harus dikali valensinya. Valensi kan kalau basa kuat berarti jumlah OH-nya. Nah, ini tuh jumlah OH-nya 2. Jadi ini dikali 2 sama dengan 50 milimol. Ternyata jumlah mol dari senyawa lemah sama dengan jumlah mol senyawa kuat dikali valensinya. Berarti ini adalah hidrolisis. Dan karena yang kuat adalah basanya, berarti ini adalah hidrolisis basa. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Soal nomor 6, larutan CaCN2 memiliki pH sama dengan 11 -log 2. Jika Ka asam lemah HCN sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 dan Mr CaCN2 sama dengan 92, maka jumlah CaCN2 yang terlarut dalam 500 ml larutan adalah. Di soal diketahui bahwa larutan CaCN2, ini berarti CaCN2 aqueous, memiliki pH sama dengan 11 -log 2. Kemudian diketahui Ka dari HCN sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, di soal itu kan tidak ada kata-kata terdapat pencampuran antara garam CaCN2 dan HCN. Jadi yang pH sama dengan 11 -log 2 ini adalah pH dari larutan CaCN2-nya saja, di mana CaCN2 ini tuh merupakan senyawa garam. Nah, konsepnya berarti kan ini adalah pH dari larutan garam yang 11 -log 2. Artinya ini adalah soal tentang hidrolisis garam, di mana garamnya adalah garam basa. Melihat dari pH-nya ya kan, pH-nya 11 -log 2, berarti ada di rentang pH basa. Nah, kalau di soal terdapat kata-kata CaCN2-nya ditambahkan ke dalam asam lemah HCN, berarti itu adalah buffer. Karena ini hidrolisis garam basa, berarti kita masukkan aja rumusnya. Di sini kan OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Nah, Ka di sini itu adalah Ka dari senyawa lemah pembentuk garamnya. Senyawa lemah pembentuk garam CaCN2 itu adalah HCN. Nah, ini Ka-nya diketahui 4 kali 10 pangkat min 10. Pertama di sini kita hitung dulu OH-nya. Tadi kan pH garamnya 11 -log 2. Karena di rumusnya ini adalah OH-, berarti dari pH ini konversi dulu ke OH-. Kalau pH garamnya sama dengan 11 -log 2,
Berarti pOH-nya ini sama dengan 3 plus log 2. Sehingga OH-nya, nah ini cara untuk konversi ya, pOH ke OH kalau plus seperti ini, anggap aja dulu min. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kalau misalkan mau lihat penjelasan detailnya ada di video simulasi perhitungan pH. Nah, kalau yang pOH-nya ini dianggap 3 min log 2, berarti kan OH-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Tapi karena ini adalah plus, berarti ini tuh harus 2 pangkat min 1 atau 1/2. Jadi selalu seperti itu. Contoh lagi, misalkan di sini pOH-nya itu sama dengan 4 plus log 5. Nah, untuk menentukan OH-nya, ini tuh dianggap minus dulu. Jadi kalau ini minus, berarti kan 5 dikali 10 pangkat min 4. Karena ininya plus, berarti 5 ini harus pangkat min 1. Atau jadinya 1/5 kali 10 pangkat min 4. Jadi selalu seperti itu. Diulang lagi ya, karena ini pOH-nya 3 plus log 2, berarti OH-nya pertama ini dianggap minus dulu, berarti kan 2 kali 10 pangkat min 3. Tapi karena ini plus, berarti 2-nya pangkat min 1 atau 1/2. Udah dapat OH-nya, kemudian substitusi ke rumus yang hidrolisis, berarti ini 1/2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Kw-nya 10 pangkat min 14, kemudian Ka-nya di sini 4 kali 10 pangkat min 10, kali konsentrasi garamnya belum diketahui, kali valensi garamnya 2. Karena valensi garam ini adalah jumlah ion lemah dalam garam, di mana jumlah ion lemahnya ini kan 2. Jadi ion lemah CaCN2 itu adalah yang Cn-nya ini yang berasal dari asam lemah. Kalau Ca kan berasal dari basa kuat CaOH 2 kali. Untuk memudahkan perhitungan, ini kedua ruas dikuadratkan. Jadinya 1/4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 4/4 dikali 2 dikali G atau konsentrasi garam. Nah, ini 4-nya bisa dicoret. Sehingga diperoleh konsentrasi garam ini sama dengan 10 pangkat min 2/2 atau 5 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Terakhir tinggal dijabarkan di sini konsentrasi garamnya. Ini kan rumus untuk konsentrasi garam sama dengan massa dibagi mR. Nah, di sini mR garamnya 92 dikali 1000 per volume larutan garamnya 500 ml. Konsentrasinya tadi kan 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan gramnya atau masanya yang dicari per 92 kali 2. 2 dan 92 dicoret, ini hasilnya 46. Kemudian 46 dikali 5, ini sama dengan 230 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 0,23 gram. Jawaban soal nomor 6 adalah C. Soal nomor 7, di antara larutan di bawah ini yang dapat membentuk larutan penyangga dengan pH lebih dari 7 adalah pH lebih dari 7 ini berarti basa. Berarti yang ditanya adalah mana di antara larutan di bawah ini yang merupakan buffer basa. pH buffer ini kan ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Berarti kalau ini buffer basa, berarti senyawa lemah pembentuknya itu adalah basa. Ada dua kemungkinan yang dapat membentuk buffer basa. Yang pertama adalah senyawa basa lemah yang ditambahkan dengan asam kuat. Karena kan buffer itu bisa lemah kuat, bisa juga lemah garam. Berarti senyawa basa lemah dan garamnya. Ini tuh adalah kemungkinan yang kedua. Berdasarkan konsep yang dijelaskan di awal, tadi kan kalau buffernya ini dibentuk dari senyawa lemah dan kuat, ini harus ada molnya. Nah, tapi kalau yang senyawa lemah dan garam, ini berapapun molnya pasti dapat membentuk buffer. Nah, kita lihat opsi A sampai E, ini kan nggak ada molnya. Berarti bukan yang kemungkinan pertama yang kita cari. Berarti cari yang kemungkinan kedua, yaitu senyawa basa lemah dan garamnya. Ini karena buffer basa, berarti senyawa lemahnya ini adalah basa. Nah, basa lemah dan garam itu ada di opsi E. NH4OH ini merupakan basa lemah. Kemudian yang NH4Cl ini adalah garam. Yang D ini adalah asam lemah HCN dan basa kuat KOH. Ini salah ya.
Kemudian yang C ini basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl. Ini tuh bisa jadi benar kalau diketahui molnya ya, di mana mol yang lemah itu lebih banyak daripada yang kuat, sehingga pas di MRS yang lemahnya sisa, yang kuatnya habis. Oke, jadi jawaban soal nomor 7 adalah yang E. Soal nomor 8, 60 ml larutan basa lemah LOH 0,15 molar tepat habis bereaksi dengan 40 ml HCl dan diperoleh pH larutan 6-log 3. Yang ditanya besarnya konsentrasi larutan HCl di atas. Basa lemah LOH, ini merupakan basa lemah, memiliki volume 60 ml, kemudian konsentrasinya 0,15 molaritas. Nah, basa lemah ini bereaksi dengan HCl yang merupakan asam kuat. HCl-nya sebanyak 40 ml, kemudian konsentrasinya itu belum diketahui, jadi bisa diasumsikan X molaritas. Nah, kemudian setelah basa lemah dan HCl-nya ini dicampur, diperoleh larutan dengan pH sama dengan 6-log 3. Perhatikan di sini, pH akhir yang dibentuk oleh campuran basa lemah dan asam kuat adalah asam. Artinya pH larutannya ini tuh sama dengan pH-nya senyawa kuat pembentuknya, yaitu sama-sama asam. Nah, kalau pH larutan sama dengan pH dari senyawa kuat pembentuknya, ini maksudnya bukan nilai ya, jadi sama-sama asam atau sama-sama basa, itu berarti konsep dari hidrolisis. Nah, untuk menentukan rumus hidrolisis, kita kan cari dulu ya senyawa kuat pembentuknya apa, karena rumus untuk menentukan hidrolisisnya itu adalah dari senyawa kuat pembentuknya. Karena yang kuat asam berarti ini adalah hidrolisis asam. Kemudian baik buffer maupun hidrolisis, kalau yang dicampurkan itu adalah senyawa lemah dan senyawa kuat, berarti pertama itu tuh harus di MRS dulu. Jadi reaksinya ditulis LOH ditambah HCl, jadinya LCl plus H2O. Nah, yang LOH ini tuh mula-mulanya 60 kali 0,15, ini berarti 9 mmol. Kemudian yang HCl ini 40X, kalau yang garam dan air ini kan belum terbentuk. Untuk mengerjakan soal nomor 8 ini tuh ada dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan cara yang dimasukkan ke rumus hidrolisisnya seperti biasa. Yang kedua, ini bisa dari persamaan MRS-nya aja. Karena kan konsepnya hidrolisis itu senyawa lemah dan senyawa kuatnya sama-sama habis bereaksi dan hanya tersisa garam di akhir reaksi. Jadi yang senyawa lemah dan senyawa kuat ini tuh S-nya sama dengan 0. Terserah ini mau dihabiskan yang mana dulu. Misalkan dihabiskan yang LOH dulu, berarti kalau mula-mulanya 9, yang bereaksi kan juga harus 9. Kemudian untuk menentukan zat lain yang bereaksi, menggunakan LOH sebagai pembanding. Sekarang kita tentukan dulu HCl yang bereaksi berapa, jadi pembandingnya adalah LOH. Koefisiennya kan sama-sama 1, berarti HCl yang bereaksi ini juga 9 mmol. Nah, karena di akhir reaksi jumlah HCl dan LOH ini sama-sama 0, berarti dari sini kita tuh bisa menentukan nilai X-nya. Dengan cara ini tinggal dikurangi aja, karena kan kalau di sebelah kiri berkurang, kalau sebelah kanan bertambah. Jadi ini 40X dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi 40X sama dengan 9, X-nya sama dengan 0,225 molaritas. Jadi gitu ya caranya, kita menggunakan konsepnya aja, dimana pada saat senyawa lemah dan senyawa kuat bereaksi ini tidak bersisa. Yang bersisa hanya garamnya. Tapi karena kita mau menentukan konsentrasi dari senyawa kuatnya, berarti tinggal dikurangi aja di sini. Mula-mula dan reaksi dari senyawa kuat, sehingga diperoleh konsentrasinya. Soal nomor 9, larutan 0,03 molaritas NH3 dicampur dengan larutan 0,05 molaritas NH4Cl, sehingga diperoleh 350 ml larutan campuran yang pH-nya sebesar 9 plus log 1,2. Sampai sini dulu. Nah, di sini kan NH3 merupakan basa lemah. Nah, NH3 di sini memiliki konsentrasi 0,03 molaritas. Volumenya belum diketahui, berarti bisa kita misalkan ini tuh X mili. Kemudian NH3-nya ini ditambahkan atau dicampurkan dengan NH4Cl. Nah, NH4Cl merupakan senyawa garam.
Nah, garamnya itu memiliki konsentrasi 0,05 molaritas. Karena volumenya belum diketahui, berarti ini bisa dianggap Y mililiter. Kemudian kan diketahui sehingga diperoleh 350 ml larutan campuran yang pH-nya sebesar 9 plus log 1,2. Jadi X plus Y, ini kan volume dari campuran NH3 dan NH4Cl, ini tuh sama dengan 350 ml. Kemudian campuran ini memiliki pH, ini pH campuran sama dengan 9 plus log 1,2. Nah, perhatikan di sini tuh kan basa lemah NH3 dicampur dengan NH4Cl yang merupakan garam. Campuran senyawa lemah dan garam ini tuh membentuk sistem buffer. Nah, pada buffer, pH-nya ini kan ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Nah, ini tuh senyawa lemah pembentuk buffernya adalah basa lemah, yaitu NH3, berarti ini adalah buffer basa. Rumus untuk buffer basa ini kan OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi atau mol garam dikali valensi. Yang diketahui tadi kan pH 9 plus log 1,2, jadi pH-nya ini harus dikonversi dulu ke POH, lalu kemudian kita cari OH-nya. Nah, berarti kan POH-nya ini sama dengan 5 min log 1,2, berarti OH-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini 1,2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian Kb-nya, nah di sini tuh Kb-nya tidak diketahui. Kb-nya di sini kan merupakan Kb dari senyawa lemah pembentuknya, berarti Kb-nya NH3 atau NH4OH, karena kan NH3 ini adalah NH4OH ya, kalau NH3-nya dalam larutan. Itu informasinya ada di kalimat selanjutnya. Di sini bila diketahui pH larutan 0,6 molaritas NH3 adalah 11 plus log 3. Kita tulis aja di sini yang informasi selanjutnya tadi, ini kan pH dari NH3 atau NH4OH-nya sama dengan 11 plus log 3. Pada pH ini, NH4OH-nya memiliki konsentrasi 0,6 molaritas. Berarti bisa dimasukkan ke rumus basa lemah. Ini OH- sama dengan akar Kb kali M untuk menentukan nilai Kb-nya berapa. Nah, kalau pH-nya 11 plus log 3, berarti kan POH-nya sama dengan 3 min log 3, berarti OH-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini tuh 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Kb dikali M-nya 6 kali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk menghilangkan akar, ini kedua ruasnya dikuadratkan. Jadinya 9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Kb dikali 6 kali 10 pangkat min 1. Jadi Kb-nya diperoleh 9 per 6, ini berarti 3 per 2 kali 10 pangkat min 5. Karena nilai Kb-nya sudah ada, jadi langsung aja disubstitusi ke rumus buffer basanya. Ini Kb-nya 3 per 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian mol basa lemahnya 0,03x. Ini dijadikan 10 pangkat aja ya, jadi 3 kali 10 pangkat min 2x. Kemudian dibagi mol garamnya 5 kali 10 pangkat min 2y. Tinggal dicoret ya, yang bisa dicoret, ini 10 pangkat min 2-nya dicoret, kemudian 10 pangkat min 5-nya juga dicoret. 1,2 dan 3 bisa dicoret, di sini hasilnya 0,4. Kemudian tinggal dikali silang, di bawah ini kan 2 kali 5 kali Y, berarti 10Y dikali 0,4, berarti kan 4Y sama dengan di sini 3X. Jadi Y-nya sama dengan 3 per 4X. Karena kan di awal sudah diketahui yang X plus Y-nya sama dengan 350, berarti di sini X plus 3 per 4X sama dengan 350, kemudian disamakan penyebutnya, berarti ini 4, ini 4X plus 3X sama dengan 350. Jadinya 7X per 4 sama dengan 350, jadi 7X-nya sama dengan 1400,
diperoleh X sama dengan 200. Nah, X ini adalah volume dari basa lemahnya, kemudian yang Y volume dari garamnya. Yang ditanya, volume larutan NH3 yaitu basa lemah dan garam, berarti 200, dan NH4Cl ini berarti sisanya 350 dikurangi 200 yaitu 150. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 itu adalah A. Soal nomor 10, harga pH larutan NH42SO4 0,1 molar. Jika diketahui pH larutan NH4OH adalah 10 plus log 3 adalah, yang ditanyakan di soal nomor 10 adalah pH dari NH4 2SO4 0,1 molaritas. Nah, kemudian yang diketahui adalah pH dari NH4OH sama dengan 10 plus log 3. Nah, NH4OH yang memiliki pH sama dengan 10 plus log 3 ini diketahui memiliki konsentrasi sama dengan 0,0045 molaritas. Perhatikan di sini, yang ditanyakan adalah pH NH42SO4, di mana NH42SO4 ini adalah garam. Berarti kalau yang ditanya adalah pH larutan garam, ini konsepnya adalah hidrolisis. Nah, di sini tuh memang diketahui senyawa NH4OH, tapi tidak ada kata-kata di soal yang mengatakan bahwa garamnya dicampur dengan NH4OH-nya. Nah, karena tidak ada pencampuran garam dan senyawa lemah, berarti ini tuh hidrolisis. Di sini NH4OH hanya diketahui nilai pH dan konsentrasinya. Karena di sini udah jelas soal tentang hidrolisis, berarti kan kita harus menentukan ini tuh hidrolisisnya asam atau basa. Nah, untuk menentukan rumus hidrolisis, kita lihat dalam garam ini senyawa kuat penyusunnya itu apa. Nah, garam NH42SO4 ini kan disusun atau dibentuk dari basa lemah NH4OH dan asam kuat H2SO4. Karena pembentuk garamnya ini adalah asam kuat dan basa lemah, berarti rumus untuk hidrolisisnya ini adalah hidrolisis asam. Karena kan pH dari garam itu ditentukan dari senyawa kuat pembentuknya. Rumus untuk hidrolisis asam adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb, di sini dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Jadi valensi garam ini adalah jumlah ion lemah dalam garam. Nah, ini ion lemahnya adalah NH4, jumlahnya 2. Berarti valensinya nanti adalah 2. Oke, di sini untuk menentukan konsentrasi H+-nya, kita butuh data Kw. Jadi Kw ini kan udah jelas ya, nilainya adalah 10 pangkat min 14. Tapi di sini Kb-nya tuh belum ada. Nah, Kb pada rumus hidrolisis ini adalah Kb dari senyawa lemah pembentuk garamnya. Nah, senyawa lemah pembentuk garam ini kan NH4OH, berarti kita harus cari dulu Kb dari NH4OH menggunakan data dari pH NH4OH sama dengan 10 plus log 3. Karena NH4OH ini basa lemah, berarti kan rumusnya OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Nah, kalau pH-nya sama dengan 10 plus log 3, berarti POH-nya sama dengan 4 min log 3. Jadi OH-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini tuh 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basanya tuh kan 45 kali 10 pangkat min 4. Ini untuk menghilangkan akar kedua ruas dikuadratkan. Jadinya 9 kali 10 pangkat min 8 sama dengan Kb dikali 45 kali 10 pangkat min 4. Terakhir diperoleh nilai Kb-nya sama dengan, ini kan dicoret ya, jadi ini 5, berarti Kb-nya 0,2 kali 10 pangkat min 4 atau 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi sekarang kita bisa menentukan nilai H+-nya karena Kb-nya kan udah dapat tadi dari hasil perhitungan. Pindah ke sini aja, jadi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 per Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kali konsentrasi garamnya ini diketahui 0,1 atau 10 pangkat min 1 kali valensi garamnya 2. Oke, lanjut. Di sini berarti akar
10 pangkat min 9 per 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 1, jadi 2-nya bisa dicoret, sama dengan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Ini H plusnya, berarti pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah B.